Dropship dengan menggunakan akad salam ya, jika memenuhi 4 syarat. Nah, uang tunai di depan, kriteria barang jelas, waktu jelas, dan bukan barang tertentu. Seperti itu ya. Kalau menurut Ustadz Aminur Baiz dan Dr. Muhammad Arifin Badri ini, akad salam itu harus tunai di depan. Akan tapi kalau menurut Dr. Oni Sahroni, dropship itu diperbolehkan dengan akad salam menggunakan transaksi non tunai ya. Hukum COD sendiri boleh ya, diperbolehkan dengan akad pesanan ya. Jangan lupa klik like dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andi Saputra. Baik teman-teman, di video kali ini kita akan sedikit membahas tentang halal dan haram dropship ya. Apabila suara saya kurang jelas, teman-teman bisa mendengarkan video ini melalui handset ya. Oke teman-teman, kita lanjut di sini ya. Pada video kali ini ya, kita akan membahas tentang halal haram bisnis dropship ya. Saya tidak akan berargumentasi sendiri ya, karena saya tidak ada kewenangan dalam hal itu ya. Tapi di sini saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat bagaimana pendapat ustadz-ustadz ya tentang bisnis dropship ini. Nah, supaya apa ya? Supaya kita tahu ya apa yang boleh dan tidak boleh dalam dropship ya. Karena dalam mencari rezeki kita kan harus berusaha untuk mendapatkan rezeki yang halal ya. Nah, untuk dari itu kita harus tahu dulu ini dropship itu halal atau haram. Halal haramnya di mana, seperti itu ya. Nah, di sini kita akan mendengar dari beberapa pendapat ya. Yang pertama dari Ustadz Aminur Baiz ya. Nah, menurut beliau dropship dengan menggunakan akad salam ya, jika memenuhi 4 syarat. Nah, uang tunai di depan, kriteria barang jelas, waktu jelas, dan bukan barang tertentu. Seperti itu ya. Jadi menurut Ustadz Aminur Baiz ini, dropship itu boleh ya, halal ya, asal bayarnya tunai di depan ya. Kemudian kriterianya barang jelas, berarti kita harus memberi kejelasan kepada calon buyer ya. Yang dimaksud kriteria barang jelas ini kita menjelaskannya di deskripsi. Kita tulis deskripsi sesuai dengan barang tersebut ya. Misal kita dropshipper ya, kita copy paste saja isi deskripsinya kepada barang yang kita upload, seperti itu. Waktunya jelas, yang dimaksud waktunya jelas ini waktu serah terima pengirimannya ya. Kalau ekspedisi pada umumnya ini di luar hari libur itu 2-4 hari, seperti itu ya. Dan bukan barang tertentu. Yang dimaksud barang tertentu ini dalam penjelasan beliau di video beliau itu, yang dimaksud barang tertentu itu bukan barang milik seseorang ya. Misalkan
saya memiliki HP, misalkan Pak Budi memiliki HP, kemudian saya menjadi dropshipper ya. Misalkan ada orang yang pesan, tolong belikan barang HP dari Pak Budi ya, seperti itu nggak boleh. Misal jual HP Pak Budi, itu pun nggak boleh. Jadi bukan barang tertentu yang dimiliki hanya satu orang saja, seperti itu. Misalkan dulu sempat viral jaket Bapak Jokowi, misalkan ya, kita pun nggak boleh dropship jaket Bapak Jokowi, itu nggak boleh, karena jaket itu yang punya hanya Pak Jokowi, seperti itu ya. Jadi barangnya itu stoknya harus banyak di pasaran ya. Jadi ketika produk dari supplier habis, kita bisa carikan di supplier lain, seperti itu. Jadi bukan barang jenis tertentu, seperti itu ya. Nah, kemudian di video lain ya, untuk ini komentarnya ada di video ini ya. Kemudian untuk dalam video lain Ustadz Aminur Bait sudah menjelaskan ya. Menurut beliau, dropship itu boleh menggunakan akad ijarah ya sebagai perwakilan ya. Jadi kalau kita dropship itu lebih enaknya kita minta izin dulu ya, agar kita menjadi agen atau wakil ya. Bilang saja, saya mau dropship di toko Anda, boleh ya, gitu saja. Secara otomatis biasanya supplier pun membolehkan, oh silakan, tentu saja boleh, seperti itu ya kira-kira ya. Biasanya setiap supplier tuh welcome dropshipper ya, jadi tenang saja. Tapi walaupun seperti itu, kita harus minta izin dulu tetap ya, sebagai adab kita, sebagai apa ya, tata cara dropship, etika dropship kita dipakai di situ. Nah, itu adalah untuk akad ijarah atau wakil. Nah, dengan kita mendapatkan izin dari supplier, berarti kita sudah menjadi wakil. Nah, untuk menjualkan barang supplier, seperti itu. Kemudian ketiga, menurut beliau juga dropship diperbolehkan dengan menggunakan akad jualah. Akad jualah ini menjualkan dengan target tertentu. Katakanlah seperti ini, teman-teman boleh menjualkan produk saya ya. Produk saya misal laku 10 pieces, teman-teman saya kasih komisi 40%. Nah, seperti itu. Itu apabila mencapai target ya. Kalau tidak mencapai target berarti tidak dapat, seperti itu ya. Jadi akad jualah itu menjualkan barang dengan target ya. Misalkan kalau kamu bisa menjualkan barang saya ini 10 pieces, kamu saya kasih komisi 40% dari keuntungan. Nah, seperti itu. Jadi ada target. Nah, target itu namanya akad jualah ya. Kemudian 4, menurut beliau ya, dropship boleh dengan menggunakan akad mudharabah, atau akad bagi hasil. Jadi seperti ini istilahnya. Misalkan ya, kita sampai di sini akad mudharabah ya. Misalkan teman-teman jualkan barang saya ya, jualkan barang saya, apabila laku teman-teman saya kasih bagi hasil sekian persen. Nah, dari keuntungan ya, misalkan untungnya itu 30%, ini nanti yang 20% buat teman-teman, yang 10% buat saya, itu seperti itu. Itu akad mudharabah atau akad bagi hasil ya. Bagi hasil ini dari keuntungan, bukan dari harga barang ya. Nah, untuk videonya di sini ya, nanti akan saya cantumkan linknya di deskripsi ya. Oke, kita lanjut dari Ustadz ini, Dr. Muhammad Arfin Badri ya. Untuk yang ketiga, menurut beliau ya, dropship boleh dengan menggunakan akad ijarah seperti Ustadz Aminur Bait menjadi wakil penjual ya.
yaitu dengan jadi agen atau wakil penjual ya, mendapatkan izin ya. Caranya meminta izin sudah saya jelaskan di ya sebelum ini. Kemudian menurut beliau dropship juga boleh dengan menggunakan akad salam ya, pembayaran tunai di depan, lunas tanpa sisa, seperti itu, dengan kriteria barang jelas, barang atau deskripsi ya. Ini ada 2 sumber video ya di sini, dan kemudian dari Ustadz Dr. Oni Saroni ya, hukum dropship itu diperbolehkan dengan akad ijarah ya, seperti halnya Ustadz Aminur Baiz dan Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri ya. Kita sudah mendapatkan izin. Jadi emang kalau kita mau dropship atau menjualkan barang dari supplier atau seseorang, kita hendaklah meminta izin dulu. Itu sebagai etika ya, etika atau adab kita ya, adab kita dalam berjualan dropship. Kemudian ya, hukum dropship diperbolehkan dengan akad salam ya. Ini agak berbeda sedikit dengan Ustadz Aminur Baiz dan Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri. Kalau menurut Ustadz Aminur Baiz dan Dr. Muhammad Arifin Badri ini, akad salam itu harus tunai di depan. Akan tetapi kalau menurut Dr. Oni Saroni, dropship itu diperbolehkan dengan akad salam menggunakan transaksi non tunai ya, menggunakan, jadi kita nggak perlu penjual ya, pembeli tidak perlu membayar tunai depan ya. Jadi kita bisa membeli dahulu barangnya dan kirim ke kita ya. Kalau menggunakan dropship yang saya bahas ini, kalau kita dropship internasional ya, ambil dari barang import ya. Nanti insya Allah kita akan bahas soal dropship import ya. Nanti akan saya buatkan video-videonya ya. Teman-teman ikuti saja channel ini, subscribe dan aktifkan notifikasi ya. Nanti kita akan bahas juga tentang dropship import ya, dropship dari barang luar negeri, seperti itu. Nah, kalau kita lanjut ya, untuk hukum dropship yang diperbolehkan itu menggunakan akad salam, transaksi non tunai, membeli barang dari ke supplier ketika ada order, dan bertanggung jawab dengan penuh dengan barang yang dibeli, seperti itu ya. Jadi dropship itu boleh dengan transaksi non tunai, akan tetapi kita sebagai dropshipper bertanggung jawab dengan barang yang kita jual ya. Jadi misal ada kerusakan, ada apa-apa, itu menjadi tanggung jawab kita, seperti itu. Dan ini biasanya metode ini saya pakai ketika saya dropship barang dari luar negeri ya, dari Cina, seperti itu ya. Itu kan emang kalau dropship barang dari sana kita kesulitan untuk meminta izin karena bahasanya kan beda, dan lagi option chatnya itu mereka agak sulit juga sih, apalagi kalau di 1688 itu ya, itu agak kesulitan juga. Jadi saya memilih option ini untuk dropship barang dari luar negeri. Jadi barang saya beli dan saya bertanggung jawab penuh dengan barang tersebut. Kalau barangnya rusak, terjadi apa-apa ya saya bertanggung jawab gitu. Ini sumber videonya. Nah, lanjut, kita option dropship COD halal atau haram ya. Ini yang dropship COD menurut Ustadz Ervandoni Tarmizi, pada dasarnya jual beli dengan metode COD bayar di tempat itu boleh ya, karena kesepakatan yang dilakukan adalah pemesanan. Transaksi jual beli terjadi ketika barang sampai. Nah, seperti itu. Jadi dropship jual beli COD itu boleh ya. Nah, dalam video tersebut dijelaskan kalau dropship COD itu pembeli itu boleh membatalkan pesanan apabila barang tidak sesuai, seperti itu ya. Nah,
nanti akan kita bahas ya bagaimana di bagian ini ya kita membuat transaksi COD ya agar minim penolakan dari buyer ya. Nanti kita pelajari akad-akadnya di sini ya. Untuk teman-teman ikuti terus materi di video ini ya. Nah, dan saat ini pun dropship COD pun ada aturan sendiri dari pihak kurir ya. Kalau pihak kurir itu menerapkan ketika barang sampai, barang harus dibayar, paket baru bisa dibuka ya, seperti itu. Dan ini pun apa ya, sangat berbeda dengan yang disampaikan dengan Ustadz Irfandoni Tarmizi. Kalau dari keterangan Ustadz Irfandoni Tarmizi itu garis besarnya pembeli boleh membatalkan COD kalau barang tidak sesuai. Jadi kan barang harus dibuka pembeli dulu baru dibayar. Sedangkan peraturan kurir saat ini dibayar dulu baru boleh dibuka ya. Nah, ini nanti akan kita sama-sama pelajari di video ini ya. Nanti akan kita bahas ya di sini video ini ya. Oke, jualan COD anti gagal. Oke ya. Nah, kesimpulan. Nah, kesimpulan dropship ya. Dropship itu boleh ya. Dropship boleh asal tidak keluar dari dari 3 akad ya. Dari 3 akad ya. 1 keluar dari akad ijarah, terus akad ijarah, terus akad jualah, dan ketiga akad mudharabah. Nah, etikanya ketika kita dropship ya, etikanya atau adabnya ya, adabnya kita meminta izin dulu ya. 1, meminta izin kepada supplier ya. Supplier ya, kalau kita ingin jadi dropshippernya ya, jadi dropshipper ya. Ini etika pertama. Jadi ketika teman-teman sudah mendapatkan supplier, barangnya sudah oke, teman-teman minta izin dulu kepada pemilik toko nanti di marketplace. Pak, izin jadi dropship ya, seperti itu ya. Otomatis secara langsung mereka akan mengizinkan kok. Hampir semua marketplace ya, yang jualan di marketplace itu pasti open dropship dan reseller ya nanti ya. Nah, ini merupakan akad ijarah ya, meminta izin ya. Dan untuk hukum COD sendiri boleh ya, diperbolehkan dengan akad pesanan ya. Nah, karena menurut pendapat Ustadz Irfandoni Tarmizi ya, COD pada dasarnya itu adalah akad pesanan, bukan akad jual beli ya. Jadi ketika nanti kita bertransaksi dengan buyer, calon buyer, kita pun akadnya akad pesanan, bukan pembelian ya. Akad jual belinya nanti ketika barang sudah diterima oleh buyer ya, dan kita mewakilkan kepada kurir. Jadi
nanti ketika barang datang ke buyer, nah otomatis buyer bayar ke kurir. Nah, kurir ini menjadi wakil kita ya, wakil kita untuk bertransaksi dengan buyer. Nah, disitulah jual beli terjadi ya. Sedangkan ketika buyer itu baru pesan, nah kita pakai akadnya akad pesanan nanti ya. Nah, nanti saya akan beri contoh kepada teman-teman ya. Akad pesanan itu seperti apa akan kita bahas ya nanti di materi berikutnya ya, bukan di sini. Nah, kenapa kita harus tahu hal ini ya? Hal ini harus kita ketahui ya, karena kita kan bisnis ya. Kalau kita kan berusaha untuk mendapatkan rezeki yang halal ya. Jadi kita harus tahu dulu ya, harus tahu bagaimana bisnis ini bekerja ya, supaya hasil yang kita peroleh nanti halal ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Semoga bermanfaat untuk teman-teman ya. Boleh sedikit tambahan ya teman-teman, saya kelupaan. Dropship itu diperbolehkan asal tidak keluar dari 4 akad ya. 4 akad ini menurut para ustadz yang terakhir itu kelupaannya akad salam ya, akad salam. Nah, akad salam, jadi untuk akad ijarah itu kita meminta izin, akad jualah itu menjualkan dengan target, akad mudharabah itu menjualkan dengan sistem bagi hasil. Untuk akad salam itu kriteria barang jelas, serah terimanya jelas, terus pembayaran tunai, terus bukan barang tertentu, seperti itu ya. Nah, untuk teman-teman yang ingin berkonsultasi seputar muamalah ya, apabila tidak memiliki ustadz terdekat yang bisa ditanya perihal muamalah ya, teman-teman bisa ke Muamalah Daily ya. Di IG-nya ini Muamalah Daily and Muamalah _daily ya. Teman-teman tinggal klik di sini saja apabila ingin konsultasi atau mengajukan pertanyaan ya. Nanti akan dijawab oleh tim dari Ustadz Oni Sahroni ya. Ini adalah rujukan bagi teman-teman yang ingin bertanya, ingin berkonsultasi soal muamalah tetapi tidak memiliki ustadz atau tempat bertanya ya. Nah, seperti itu teman-teman. Sekian dulu dari saya. Jika ada pertanyaan bisa komentar ya. Nanti ketika ada waktu luang saya jawab. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar ketika saya update video baru teman-teman langsung mendapatkan notifikasi di akun YouTube-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa klik like dan subscribe ya. Dadah.